Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alamat Beni. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan UAS material teknik. Yang pertama dengan materi klasifikasi material, yang kedua pengujian pada material, yang ketiga logam dan non logam, yang keempat diagram fasa F3C. Nah, baiklah, saya mulai saja. Pertama, dari pengertian material. Material adalah segala sesuatu bentuk yang digunakan untuk menghasilkan barang, komponen, hingga sistem teknik. Dalam teknik atau bisa disebut engineering, material merupakan hal sangat penting karena menjadi kunci untuk menentukan kekuatan dan daya tahan suatu benda, menjadi pengaruh dalam biaya, menjadi penentu pada umur pakai barang serta kelamaan barang. Nah, dari pengertian material, saya pribadi menyimpulkan di teknik mesin bertujuan untuk menghasilkan barang dan juga untuk menghasilkan barang yang untuk bertujuan mencari kekuatan daya tahan suatu benda dan menggunakan biaya dengan seminim mungkin. Terus tetapi barangnya digunakan cukup lama. Selanjutnya klasifikasi material. Klasifikasi material. Di sini ada 3 material. Yang pertama logam, non logam, dan komposit. Di logam ada juga beberapa material yang bisa disebut, pertama besi atau ferrous, yang kedua baja karbon, yang ketiga baja paduan, yang keempat baja tuang, yang kelima baja spesial, dan lain-lain. Di logam juga ada beberapa jenis yang bisa disebut non-ferrous atau non-besi. Pertama aluminium dan paduannya, yang kedua tembaga dan paduannya, yang ketiga seng dan paduannya, yang keempat nikel dan paduannya, dan lain-lain. Non-logam ada 2 juga, keramik jenisnya, yang pertama keramik dan kedua polimer, selanjutnya komposit. Nah, di material logam bisa disebut definisinya material dengan ikatan logam yang dispesifikasi dengan adanya elektron valensi bebas membentuk lautan elektron. Sifat umumnya konduktor listrik dan panas yang baik, atau bisa disebut juga penghantar listrik yang cukup baik dan panas juga cukup baik. Yang kedua, ulet atau ductile, bisa ditarik menjadi kawat dan dapat ditempa. Nah, di sini sifat umumnya sebut ulet itu juga bisa menghasilkan barang yang lain seperti seng, kawat, dengan cara ditarik atau ditempa. Yang ketiga, memiliki kilau metalik yang berbentuk. Selanjutnya material logam. Definisi dari material logam adalah material dengan ikatan logam yang dispesifikkan dengan adanya elektron valensi bebas membentuk lautan elektron. Nah, sifat umum dari material logam ini, yang pertama konduktor dan panas yang baik. Di sini disebut mengantarkan panas yang cukup baik. Mungkin ada beberapa bentuk yang bisa dihasilkan dari logam tersebut.
Yang kedua, ulet atau ductile, bisa ditarik menjadi kawat dan juga ditempa menjadi seng atau plat. Selanjutnya, sifatnya memiliki kilau metalik. Yang keempat, densitas relatif tinggi. Yang kelima, umumnya berstruktur kristal teratur, BCC, FCC, HCP. Selanjutnya ada jenis logam. Yang pertama logam ferrous. Selanjutnya jenis-jenis logam. Yang pertama logam ferrous berbasis besi atau Fe. Di sini kelebihannya kuat, murah, tersedia melimpah. Selanjutnya kekurangannya mudah berkarat. Contoh seperti baja steel, besi cor atau cast iron. Aplikasinya banyak digunakan pada konstruksi bangunan, jembatan, mesin industri, dan rel kereta api, dan banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya logam non-ferrous tanpa besi, kelebihannya ringan, tahan korosi, beberapa sangat konduktif. Kekurangannya lebih mahal daripada baja. Kekurangannya contoh seperti aluminium, tembaga, nikel, atau titanium, nikel dan titanium. Aplikasinya banyak digunakan pada pesawat terbang, kabel listrik, implan medis, dan komponen elektronik. Selanjutnya material non-logam, material yang tidak memiliki ikatan logam, umumnya bersifat isolator listrik dan panas, lebih ringan, serta memiliki sifat khusus. Yang pertama keramik, material anorganik non-logam yang terbentuk dari oksida, karbida, dan nitrida. Sifatnya keras, titik leleh tinggi, tahan panas, isolator, dan juga rapuh. Kelebihannya tahan suhu tinggi dan korosi. Aplikasinya sebagai isolator listrik, ubin, pelapis turbin, pisau potong industri. Selanjutnya polimer, material organik, rantai panjang, dan monomer. Sifatnya yang pertama ringan, isolator, fleksibel, dan tahan korosi. Jenisnya yang pertama termoplastik, bisa dilelehkan ulang. Yang kedua termoset, tidak dapat dilelehkan ulang seperti epoksi dan bakelite. Yang ketiga elastomer, sangat elastis seperti karet alam, neopren. Aplikasi yang biasa digunakan yang pertama botol plastik, pipa, ban, kabel, dan komponen listrik lainnya. Selanjutnya komposit, kombinasi dua atau lebih yang menggabungkan keunggulan. Sifat yang pertama sifat ringan tetapi kuat. Selanjutnya tahan korosi. Contoh karbon fiber, beton tulang, dan cermet. Aplikasi yang biasa digunakan pesawat terbang, jembatan, mobil balap, dan peralatan olahraga lainnya. Selanjutnya ikatan atom dalam material padat. Gaya yang mengikat dalam material menentukan sifat dasarnya. Yang pertama ikatan ionik. Definisinya yaitu antara ion positif dan negatif seperti NaCl. Sifatnya keras, rapuh, titik leleh tinggi, isolator. Yang kedua ikatan kovalen. Definisi dari ikatan kovalen
atau berbagi pasangan elektron seperti berlian dan sifat sangat keras, titik leleh sangat tinggi, dan insulator. Yang ketiga, ikatan logam. Definisinya atom berbagi elektron valensi dalam lautan elektron seperti Fe, Cu, dan Ai. Sifat ikatan logam: konduktor, ulet, dan mudah ditempa. Selanjutnya, ikatan van der Waals. Definisi ikatan van der Waals yaitu gaya tarik lemah antar molekul netral. Contoh polimer. Sifat dari ikatan van der Waals: lunak, titik leleh rendah. Selanjutnya, ikatan hidrogen. Definisi gaya tarik antara atom H dan elektronegatif. Contoh air dan protein. Sifat dari ikatan hidrogen mempengaruhi elastisitas dan kekuatan. Selanjutnya, sifat mekanik logam. Yang pertama, kekuatan tarik atau tensile strength. Logam seperti baja dan titanium memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, mampu menahan beban besar tanpa putus atau gagal. Yang kedua, keuletan atau ductile. Logam dapat ditarik menjadi kawat tanpa patah, seperti tembaga dan aluminium. Yang ketiga, ketangguhan atau toughness. Logam mampu menyerap energi sebelum patah, sehingga tahan terhadap benturan. Nomor 4, kekerasan atau hardness. Beberapa logam, misalnya baja karbon tinggi, sangat keras, digunakan untuk alat potong. Yang kelima, kekuatan. Kemampuan logam untuk menahan beban atau gaya yang bekerja pada permukaan tanpa terjadi deformasi permanen. Di sini deformasi permanen adalah perubahan tanpa terjadi perubahan yang tidak sementara atau selamanya atau permanen. Selanjutnya, contoh logam. Yang pertama tembaga, yang kedua besi, yang ketiga aluminium. Nah, dari ketiga barang ini memiliki juga sifat-sifat yang cukup baik atau cukup sangat bagus untuk dimanfaatkan. Yang pertama tembaga, konduktivitas listrik tinggi dan mudah ditempa. Yang kedua besi, kuat, dasar pembuatan baja. Aluminium, ringan, dipakai di industri pesawat, kemasan, dan transportasi. Selanjutnya, non-logam. Non-logam adalah unsur yang memiliki sifat logam. Mereka rapuh, tidak berkilau, dan penghantar buruk. Sifat mekanik non-logam. Yang pertama rapuh. Non-logam pada seperti belerang atau fosfor, mudah patah saat diberi tekanan. Yang kedua, sifat mekanik non-logam tersebut, kekuatan tarik rendah. Non-logam tidak mampu menahan besar atau mudah retak. Selanjutnya, kurang elastis. Non-logam tidak kembali bentuk semula setelah ditekan. Contoh non-logam yang pertama oksigen, karbon, dan belerang. Untuk kegunaannya, oksigen penting untuk respirasi dan pembakaran. Yang kedua, karbon, dasar kimia organik, ada di semua makhluk hidup. Yang ketiga, belerang, digunakan dalam industri atau asam sulfat gunaannya. Materi yang kedua, pengujian pada material. Pengujian pada material tersebut adalah proses untuk menentukan sifat-sifat mekanik, fisik, dan kimia dari suatu bahan.
Hal pengujian ini sangat penting dalam dunia teknik mesin dan industri untuk memastikan material yang digunakan sesuai dengan beban kerja yang diterima. Tujuan dari pengujian material, yang pertama menentukan kesesuaian material dengan fungsi tertentu. Yang kedua menjamin keselamatan dan keandalan produk. Yang ketiga mengendalikan quality control. Dua cara pengujian material. Yang pertama destructive test atau pengujian merusak. Pengujian yang dilakukan dengan cara merusak benda uji. Tujuannya untuk mengetahui sifat mekanik material. Setelah diuji, benda tersebut tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya non-destructive atau pengujian tanpa merusak. Pengujian yang dilakukan tanpa merusak benda uji, tujuannya biasanya untuk mendeteksi cacat pada material atau hasil las, baik di permukaan maupun di dalam material. Sifat mekanik material dalam pengujian sifat-sifat utama yang dicari adalah kekuatan, kekakuan, kekerasan, perubahan, elastisitas, kelelahan, ketangguhan. Nah, di sini sifat-sifat dari sifat kekuatan, kemampuan material menahan tegangan tanpa patah. Kemampuan material yang kedua, kekakuan, kemampuan material menahan perubahan bentuk atau deformasi. Yang ketiga, kekerasan, hardness, ketahanan material terhadap penetrasi, pengikisan, atau goresan. Selanjutnya, plastisitas, kemampuan material untuk mengalami perubahan bentuk permanen tanpa rusak. Selanjutnya, elastisitas, kemampuan material kembali ke bentuk semula setelah beban dilepas. Selanjutnya, kelelahan, ketahanan material yang terhadap beban yang berulang-ulang. Selanjutnya, ketangguhan, kemampuan material menyerap energi hingga patah. Dari jenis-jenis pengujian, yang pertama pengujian merusak atau destructive test. Pengujian ini dilakukan dengan cara menarik spesimen hingga putus. Pengujian kekerasan hardness test dilakukan dengan menekankan material menggunakan indeter. Metode umum digunakan Brinell, Rockwell, Vickers, micro hardness atau Knoop. Pengujian impact test mengetahui ketangguhan material terhadap beban kejut. Metode Charpy, spesimen diletakkan mendatar, takikan membelakangi arah pukul. Metode Izot, spesimen diletakkan berdiri tegak, takikan menghadap arah pukulan. Tujuannya menentukan temperatur transisi kapan material berubah dari ulet menjadi getas pada suhu rendah. Pengujian lelah, fatigue test, memberikan beban berulang siklus pada material untuk mengetahui titik kegagalan struktur akibat pemakaian lama. Selanjutnya, pengujian tanpa rusak atau non-destructive test. Yang pertama, visual test, inspeksi dilakukan secara langsung dengan mata atau bantuan alat seperti boroskop dan kamera untuk melihat cacat di permukaan. Yang kedua, liquid penetrant testing. Cairan penetran diaplikasikan ke permukaan. Cairan tersebut akan masuk ke celah-celah cacat dan ditarik kembali oleh developer sehingga posisi cacat terlihat jelas. Cocok untuk material logam non-porous. Magnetic particle testing. Material ferromagnetik dimagnetisasi. Jika ada cacat, medan magnet akan bocor dan menarik serbuk magnetik hingga membentuk pola tertentu. Umumnya digunakan pada poros, katup, dan sambungan las pipa baja. Selanjutnya, radiographic testing menggunakan sinar X atau gamma menembus material. Variasi penyerapan radiasi akibat adanya cacat akan terekam pada film atau detektor digital.
digunakan pada sambungan pipa tekanan tinggi dan komponen pesawat. Selanjutnya, ultrasonic testing memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi ke dalam material. Pantulan gelombang dari cacat atau dinding material dianalisis untuk menentukan ukuran dan posisi cacat tersebut. Selanjutnya, eddy current testing menginduksi arus listrik bolak-balik ke material konduktif. Variasi medan elektromagnetik yang disebabkan oleh cacat atau mengubah impedansi pada kumparan alat uji sering digunakan untuk inspeksi struktur pesawat dan tabung heat exchanger. Materi selanjutnya yaitu fasad diagram FE3C. Diagram FE3C adalah diagram keseimbangan yang menunjukkan hubungan antara temperatur, komposisi karbon dan fasa-fasa yang terbentuk pada besi karbon hingga kadar karbon 6,67%. Diagram ini digunakan sebagai dasar utama untuk memahami sifat dan perilaku baja dan besi tuang, terutama dalam proses pendinginan, pemanasan, dan perlakuan panas atau heat treatment. Selanjutnya, fasa dalam diagram FE3C yang pertama ferrit atau besi delta, suatu kompos logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025 derajat Celcius pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristal BCC body center cubic dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008 derajat Celcius. Dalam keadaan setimbang ditemukan pada temperatur ruang yaitu alpha ferrite bersifat lunak atau soft, ulet atau ductile, dan magnetik. Selanjutnya, austenite besi Y. Austenite besi Y adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11% pada temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristal FCC atau phase center cubic, daya larut maksimum karbon besi mencapai 2% pada suhu 1148 derajat Celcius. Fase austenite ditemukan pada temperatur tinggi yang memiliki sifat ulet atau ductile dan non-magnetik. Selanjutnya, reaksi dalam diagram fasa Fe3C. Yang pertama, reaksi peritektik, di mana logam cair liquid dengan kandungan 0,53% C bergabung dengan delta kandungan 0,09% C bertransformasi menjadi austenite Y dengan kandungan 0,17% C. Delta adalah fasa padatnya pada temperatur tinggi dan kurang berarti untuk proses perlakuan panas yang berlangsung pada temperatur yang lebih rendah. Selanjutnya, reaksi autentik. Reaksi ini terjadi pada temperatur 1148 derajat Celcius. Dalam hal ini, logam cair dengan kandungan 4,3% C membentuk austenite V dengan 2% C dan senyawa semenit Fe3C yang mengandung 6,67% C. Yang terakhir, reaksi autektoid. Reaksi ini berlangsung pada temperatur 7230 C. Austenite Y padat dengan kandungan 0,8% C menghasilkan ferrit dengan kandungan 0,025% dan semenit Fe3C yang mengandung 6,67% C. Kegunaannya Fe3C itu mengindikasi keseimbangan kelarutan padat suatu unsur atau senyawa pada unsur lainnya, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi keseimbangan. Mulai membeku pada rentang temperatur tertentu pembekuan terjadi.
mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa mulai mencair. Diagram kesetimbangan fasa Fe3C adalah alat penting untuk memahami struktur mikro dan sifat baja karbon suatu jenis logam paduan besi Fe dan karbon C. Karbon larut di dalam besi dan dalam bentuk larutan padat solid solution hingga 0,5% berat pada temperatur ruangan. Baja dengan atom terlarut hingga jumlah tersebut memiliki alpha ferrite pada temperatur ruangan. Selanjutnya, pada kadar karbon lebih dari 0,05% akan terbentuk endapan karbon dalam bentuk hard intermetallic stoichiometric compound yang dikenal sebagai cementite atau carbide. Selain larutan padat alpha ferrite yang dalam kesetimbangan dapat ditemukan pada temperatur ruang, terdapat fase-fase penting lainnya, yaitu delta ferrite dan gamma austenite. Baiklah, segitu presentasi saya. Saya Farid Alamat Beni. Dari keempat materi tersebut, saya dapat menyimpulkan adalah semua ilmu di teknik mesin sangat baik, sangat berguna di kehidupan di masa depan, mulai dari dulu hingga hari ini hingga masa depan. Mulai dari klasifikasi material, pengujian pada material logam dan non-logam, diagram fasa Fe3C. Jadi saya berkesimpulan dapat ditentukan semua mulai dari klasifikasi material dalam membentuk suatu produk. Mau bikin ini misalnya, jadi dapat ditentukan materialnya apa, dan dari sini ada juga materi pengujian pada material setelah produk itu jadi, apakah kuat atau tidak, apakah ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi, apakah ini punya umur yang cukup panjang. Selanjutnya logam dan logam, di sini juga dapat kita temukan bahan apa sih yang kita gunakan gitu. Kayak tadi, apakah yang mau tangguh, mau kuat, mau gini, mau gitu. Sekian, baiklah, sekian dari saya Farid Alamat Beni dengan NIM 253388082. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.